Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai analisis dan praktik security. Saya Nadia Yuliantika, NIM 244. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyu Pratama, NIM 258. Perkenalkan, nama saya Diki Zamahendra, NIM 1240219324. Perkenalkan, nama saya Imrohatun Mufidah, NIM 275. Pengertian security atau Satpam. Satpam merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan. Adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau proyek atau badan usaha untuk melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Satpam Bank merupakan petugas keamanan swadaya yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sekaligus pelayanan pelanggan. Di tengah kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan keamanan seperti perampokan, karena bank merupakan salah satu pusat transaksi keuangan dan bisnis, Satpam Bank masih mampu menampilkan keramahan bagi pelanggan yang berhak mendapatkannya. Tegas dan waspada perlu ditampilkan pada pihak-pihak yang memang seharusnya diperlakukan demikian. Ramah dan sopan perlu ditampilkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dan pelayanan. Dengan demikian, Satpam perlu memiliki kecermatan pengenalan orang-orang yang datang sehingga mampu menampilkan perilaku yang tepat. Selanjutnya adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab security pada bank. Sebenarnya tugas dan wewenang ini pengertiannya hampir sama. Wewenang sendiri adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan tugas merupakan suatu pekerjaan dari seseorang. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari tugas dulu. Tugas seorang security ada beberapa macam. Yang pertama, di luar bank. Tugasnya adalah membantu informasi transaksi di ATM, yang mana banyak dari para nasabah, terutama yang baru memakai ATM, akan kesulitan dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah mengawasi parkir. Ini juga termasuk dalam tugas security, yang mana menata tempat agar bisa diakses dengan mudah tanpa ada halangan sebuah kendaraan atau apapun itu. Selanjutnya yaitu seperti mengantar payung ketika kehujanan. Ya, intinya dari yang sebelumnya itu samalah, membantu nasabah yang berada di luar bank atau berada di luar gedung bank tersebut. Yang selanjutnya tugas security di dalam bank, yaitu seperti membukakan pintu, terus menanyakan tujuan, mau apa gitu. Yang selanjutnya menunjukkan cara melakukan transaksi, yang mana beberapa nasabah pun juga masih bingung ketika mau mengambil uang. Contohnya, harus ngapain dulu toh gitu, pasti tanyanya ke security. Setelah melakukan pengisian form dan sebagainya macam, security mempunyai tugas yaitu mengantarkan nasabah ke tempat transaksi atau ke tempat teller. Nah, ada poin penting ketika nasabah memiliki keluhan atau masalah, security wajib menanyakan apa masalah tersebut, kemudian mengarahkan. Setelah itu, jika nasabah
baru masuk itu bisa langsung mengarahkan ke nomor antrian agar tidak merasa oh keduluan dari nasabah ini gitu. Terus ada juga mengingatkan apabila nomor antriannya dipanggil agar tidak hangus nomor antriannya nanti. Nah, tugas lain dari security itu hampir sama sih seperti yang saya jabarkan tadi, cuma ini lebih dipadatkan, dijadikan satu, yang mana tugasnya menjaga keamanan kantor baik di luar maupun di dalam kantor, terus mengatur kerapian parkir, memberi pelayanan pada parkir, sebagai navigator seperti memberi informasi, mengarahkan, dan sebagainya. Terus memantau ketersediaan form, yang mana bagi nasabah yang tidak punya ATM pasti akan mengisi form untuk menarik uang ataupun menyetorkan uang. Terus mengatur antrian. Yang selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab satpam atau yang tadi disebut merupakan hak atau kewajiban. Hampir sama sih, wewenang sama tujuan. Wewenang ini ada beberapa poin dari wewenang dan tanggung jawab satpam, yaitu mengawasi seluruh wilayah bank, terus membukakan pintu, menyambut, memberi salam dengan ramah, terus memeriksa apakah nasabah tersebut membawa benda-benda yang dilarang karena hal tersebut untuk mengatasi seperti perampokan dalam bank. Dan selanjutnya menanyakan keperluan nasabah, terus memberi nomor antrian, yang terakhir memberikan petunjuk dan arahan. Nah sebenarnya kan juga hampir sama sebenarnya kan sama wewenang sama tugas-tugas. Jadi bisa dipikirlah apabila kalian ke bank, satpamnya seperti ini, yaitu termasuk tugas dan wewenang dari satpam. Dan untuk yang selanjutnya yaitu C, peranan security dalam meningkatkan pelayanan pada bank. Nah, peranan satpam pada bank ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kestabilan transaksi serta keamanan yang dijalankan oleh pihak bank. Keamanan di perusahaan ini benar-benar sangat diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas satpam atau security yang benar-benar telah menempuh pendidikan dan pelatihan satpam dengan baik. Adanya petugas satpam yang sudah mendapatkan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan satpam ini yang sungguh-sungguh akan dapat menambah etos dan produktivitas kerja yang lebih baik terhadap kinerja petugas satpam. Setiap tindakan yang dilaksanakan akan dilakukannya secara profesional sesuai dengan bidang kerja sebagaimana yang telah diembannya. Hambatan yang dihadapi sebagai security bank. Hambatan atau masalah yang dapat terjadi kapanpun pada security bank dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang semestinya. Yang pertama, menghadapi nasabah yang komplain kepada satpam yang padahal itu di luar pengetahuan satpam. Yang kedua, ada beberapa nasabah yang jika dijelaskan tentang jasa atau produk bank tidak mudah mengerti atau memahaminya. Yang ketiga, ketika terdapat nasabah yang ingin melakukan sebuah transaksi kepada teller pada saat jam operasional bank sudah habis atau tutup pada sore hari. Yang keempat, ketika bertemu dengan nasabah yang tergesa-gesa dengan urusannya terkait transaksi di bank dan ingin segera diselesaikan hari itu juga. Yang kelima, situasi darurat seperti adanya kemalingan atau pencurian yang terjadi dengan sangat cepat. Jika satpam tidak cekatan mungkin bisa saja kesusahan mengatasi masalah ini. Yang keenam, ketika ingin melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap seseorang yang terlihat mencurigakan,
Jika saja Satpam tidak melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Satpam dapat dikenakan sanksi atau hukum. Pemecahan masalah dari hambatan yang dihadapi oleh security pada bank. Dalam menjalankan tugasnya, Satpam pastinya akan mendapat beberapa kendala yang cukup sulit. Sebagai Satpam keamanan, Satpam harus bisa mencegah ataupun mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Berikut adalah solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan Satpam untuk mengatasi beberapa masalah yang ada. Yang pertama, jika terdapat nasabah yang komplain kepada Satpam soal transaksi yang di luar pengetahuan Satpam, Satpam mengarahkan nasabah tersebut kepada teller untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, jika terdapat nasabah yang jika dijelaskan tentang jasa atau produk bank tidak mudah mengerti atau memahaminya, Satpam menjelaskannya dengan sabar atau lebih jelas dengan mendetail. Dan jika nasabah tetap tidak paham, Satpam bisa mengarahkannya kepada teller. Yang ketiga, terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi kepada teller pada saat jam operasional habis, maka Satpam akan menjelaskan baik-baik pada saat itu juga jika jam operasional sudah habis. Keempat, ketika bertemu dengan nasabah yang tergesa-gesa dengan urusannya, maka Satpam harus menjelaskan tentang antrian dan memberikan arahan kepada nasabah untuk mengantri sesuai nomor antrian. Yang kelima, jika terjadi situasi darurat seperti kemalingan atau pencurian yang sedang terjadi dengan sangat cepat dan Satpam tidak dapat mengatasinya, maka Satpam bisa menghubungi pihak kepolisian untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, ketika Satpam ingin melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap seseorang yang terlihat mencurigakan, Satpam akan melakukannya dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan undang-undang yang telah tersedia dan tidak memaksa ataupun mendiskriminasi nasabah tersebut.